terlihat Bribtu AA ini terlihat segar dan bugar. Tidak ada gejala seperti mata kabur atau tangan lumpuh yang seperti dibilang sebelumnya. Tapi anehnya si Bribtu AA ini masih tetap tidak mau menikah pada saat itu. Pernikahan dia tidak mau nikah. Cara pernikahan itu baik-baik saja. Datang keluarganya satupun tidak ada yang datang ke lokasi acara. Mensomasi 400 juta, menggugat secara material. Nah, itu karena ganti rugi biaya pernikahan yang udah hangus dan immaterial karena merugikan dirinya yang udah malu. Untuk somasi ini karena saya punya. Setelah disomasi 400 juta, tiba-tiba yang cowok sembuh. Waduh, kalian tahu nggak? Ini kasus Bribtu AA yang tiba-tiba hari pernikahannya tanda kutip sakit dan ngebatalin nikah sama cewek idamannya. Loh, katanya selingkuh, katanya ya, apa bener? Nah, jadi ada kisah drama guys. Kalau kalian tahu yang lagi heboh banget kemarin di TikTok, ada tentang seorang wanita yang bernama Anissa, asal Ternate yang berpacaran dengan salah seorang anggota Densus 88. Kita sebut saja Bribtu AA ya. Tapi ini harusnya jadi momen paling bahagia, tapi ternyata di hari H, hari pernikahan, si cowok ini tiba-tiba mendadak sakit. Waduh, kok bisa dan membatalkan pernikahannya? Ada apa gerangan? Apakah ini semuanya pura-pura? Nah, bagi kalian yang nggak tahu kasusnya kayak apa, kita bahas bareng-bareng guys. Ini aduh drama yang sangat menyedihkan guys. Jadi ini awal mula ceritanya ya, si Anissa dan Bribtu AA ini itu sebenarnya udah berpacaran 7 tahun. Mereka itu bukan pasangan kemarin sore, mereka pasangan kemarin pagi gitu. Lama soalnya guys. Bayangkan mereka sudah menjalani hubungan percintaan ini selama 7 tahun. Itu waktu yang lama banget untuk pasangan. Sudah melewati suka duka, udah mengenal lama, udah kenal keluarga masing-masing, dan bahkan mereka menempuh jalur resmi, yaitu mau menikah. Jadi sidang nikah dinas itu di Mabes Polri tanggal 7 April 2026. Secara administrasi kepolisian, mereka itu udah sah sebagai calon pasangan guys. Persiapan resepsi di Ternate juga udah siap, udah all out, undangan udah disebar, dekorasi udah ada, catering udah dipesan, baju udah tinggal pakai. Tapi ini yang jadi mimpi buruk. Waktu di hari H, tanggal 16 Mei 2026, hari Sabtu, itu harusnya kan jadi hari ijab kabul mereka berdua ya. Tapi waktu subuh-subuh, tiba-tiba si Anissa ini dapat kabar dari keluarganya si Bribtu AA. Dia dapat chat bilang, anak kami Bribtu AA sakit, matanya tiba-tiba kabur, dan tangannya tidak bisa digerakkan, gitu katanya guys. Bicara baik-baik tuh, segar-segar. Kata. Nah, kejadian sakit yang mendadak ini bikin keluarga si Anissa curiga dan kaget itu. Kenapa tiba-tiba yang sebelumnya Bribtu AA ini sehat walafiat mau nganten, mau jadi manten, tiba-tiba sakit. Kenapa guys? Dan mereka nih investigasi nggak langsung percaya aja ya. Jadi Anissa ini nggak langsung percaya begitu aja, dia langsung mendatangi rumah dari Bribtu AA. Di mana Bribtu AA ini menginap kemarinnya. Nah, tapi apa yang ditemukan? Dia terlihat Bribtu AA ini terlihat segar dan bugar. Tidak ada gejala seperti mata kabur atau tangan lumpuh yang seperti dibilang sebelumnya. Tapi anehnya si Bribtu AA ini masih tetap tidak mau menikah pada saat itu. Katanya si Bribtu AA ini terkena stroke ya. Stroke yang tiba-tiba gitu loh guys, buset. Proses bukti pernikahan dia tidak mau nikah. Kalau sebelum persiapan acara pernikahan itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Mengurus berkas tingkat dinas, sampai cari vendor dan fotografer dan lain-lain sampai Itu dilakukan bersama. iya bersama.
Tidak kayak Kanisa urus sendiri. Tidak, malahan dia yang urus. Dia yang urus. Iya, semuanya tidak datang. Keluarganya satu pun tidak ada yang datang ke lokasi acara. Satu pun tidak ada. Tapi saya kaget karena malamnya itu kita berdua komunikasi baik-baik saja. Tapi tidak ada. Suasananya tidak ada seperti untuk mempersiapkan pernikahan. Keluarganya juga sebagian tidak ada yang memakai baju seperti orang layaknya untuk mendatangi acara, tidak ada. Menurut saya dia tidak sakit. Tidak sakit sama sekali. Ada, dia cuma bilang dia sudah tidak bisa ijab kabul pada saat itu. Itu dari mulut dia sendiri. Bahkan pada saat keluarga kami datang pun tidak disambut dengan baik oleh pihak mereka. Ijab kabul saja pada saat itu. Nanti masalah kan alasan dia sakit, nanti kita berobat setelahnya, setelah ini. Tapi dia memang menolak. Kan sudah membuat malu, aib keluarga kan. Jadi saya membuat somasi itu pada hari Minggu. Iya, 1 hari kemudian. Aduh, jadi memang terlihat tidak sakit. Dan Anissa pun juga curiga, orang kemarin nggak masalah kok tiba-tiba di hari H terjadi masalah. Nah, ini menjadi kecurigaan para netizen. Ada banyak spekulasi. Nah, spekulasi kenapa si cowok ini tanda kutip tiba-tiba ingin membatalkan pernikahan. Nah, apakah ada orang ketiga yang dia ingin nikahi? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Karena banyak yang menduga dia punya hubungan lain yang baru terungkap di detik-detik terakhir. Itu yang pertama. Ada juga orang yang curiga dengan isu tanda kutip lagi bete ya. Nah, ini ada dugaan juga karena ketidakjelasan dan tiba-tiba sakit mendadak yang sangat tidak masuk akal yang dipikirkan orang-orang. Ini spekulasi soal orientasi seksual ini juga berhembus kencang di sosial media. Walaupun belum ada bukti sama sekali. Tapi netizen melihat kayaknya ada radar-radar gitu. Kayaknya ya, padahal tapi 7 tahun loh mereka. Yang ketiga juga dugaan adanya tekanan internal. Nah, ada dugaan kemungkinan punya masalah di lingkungan kerjanya atau tekanan dari pihak lain yang membuat dia terpaksa membatalkan pernikahan. Yang jelas, alasan sakit ini yang diberikan pihak keluarga Bribtu AA itu dianggap publik sebagai alasan yang mengada-ngada lah gitu. Alasan klise untuk menutupi sesuatu yang dia sembunyikan jauh lebih besar. Tapi yang kagetnya, setelah ini viral, Anissa ini udah nerima sakit hati, keluarga malu, nggak tinggal diam aja dong. Akhirnya memberikan somasi terhadap calon mantan suaminya ini. Nah, jadi si Anissa ini cewek yang lumayan tangguh ya. Dia mensomasi 400 juta, menggugat secara material. Nah, itu karena ganti rugi biaya pernikahan yang udah hangus, dan immaterial karena merugikan dirinya yang udah malu sama keluarga ya, dan persiapan mental hancurnya hati berantakan gitu. Hatinya hancur berantakan. Itu maksudnya guys. Kejadian kemarin Tinggal kesimpulan KB di sana mereka sudah sudah ditakdirkan seperti itu, dia punya perjalanan ke depan. Tapi mohon maaf untuk somasi ini karena saya punya karena bahwa saya masih dalam fokus pengobatan dia karena saya tahu bahwa penyakit dia kemarin temukan memang seperti itu. Dan orang tadi seperti saya pilih ini pernah kami bilang semuanya apa dari Anissa Papa, karena saat itu saya sudah berusaha berupaya untuk apa orang yang itu tidak bisa, saya hubungi Anissa Papa, bantu lihat dia apa obat dia dari jarak jauh, bagaimana dia punya keadaannya waktu habis itu baru tadi dia bisa badan sebelahnya, jadi saya bergerak. Mohon maaf sekali lagi kali saya bukan tidak menghiraukan untuk somasi, tapi saya lebih fokus itu pengobatan yang menggunakan. Jadi seperti itu saya sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian kemarin itu. Dan sampai kasus ini dia juga laporin ke Propam di Mabes Polri. Ini benar-benar serius karena ini menyangkut etika dari kepolisian. Setelah disomasi 400 juta, tiba-tiba yang cowok sembuh. Ini terlihat ya sembuh. Kata ya dia udah sembuh, bener apa terlihat sembuh nih? Terlihat sembuh dan minta balikan. Kita lihat dulu. Fandi, bisa, ya, saya harap gitu ya. Karena masuk rumah tangga perlu yang matang, yang kuat. Ya, silakan. Jangan takut-takut ngomong. Ya, siapa yang mau ngomong pertama? Ya. Mohon izin, dia agak tertekan dengan ini. Dia rasanya kayak tertekan dengan ini. Ya udah. Terus takut.
Gak usah takut, Mak. Cerita yang real saja tentang mana Adik ada kakak ini. Pandi sampaikan Pandi. Satu sama sama. Pandi dulu atau enggak? Pandi duluan. Ayo. Suara kuat. Sebelumnya saya minta maaf atas kejadian kemarin. Tujuan saya datang ke sini adalah meminta maaf sekalian ingin melanjutkan pernikahan. Mungkin hanya itu, Pak. Melanjutkan pernikahan dan itu sudah saya tanpa ada keputusan. Kata kamu mau menerima dia apa adanya, apapun, berani menjaga dia. Sampaikan itu semua biar didengar kan. Saya akan bertanggung jawab dan akan menjaga Nisa. Ya. Itu tulus dari hati, Pandi. Yang saya betul dengan suara besar dari tulus dari hati. Iya, tulus. Jangan takut-takut ya. Tulus hati karena ini kata-kata didengar orang loh. Oke. Seperti begitu ya. Nisa dengan kuat hati. Mainkan. Dapat. Mohon izin dia belum mau bilang. Ya inilah yang tadi kalian berdua kan satu mau bicara, satu masih ragu. Minum dulu. Kalau memang tak bisa, itu tak bisa paksa, Pak. Iya, saya tahu. Iya. Ya. Kasih kuat. Kenapa? Dia takut enggak? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau begitu ya, semua dia masih takut. Ya, yang penting sudah ibu dia memang mau lanjut, cuma masih belum jawabannya. Nah, jadi update terakhir ya di tanggal 23 Mei 2026 itu Bribtu AA datang ke Ternate didampingi rekan-rekan dari Densus 88. Tujuannya adalah dia katanya pengen melanjutkan pernikahan itu. Wow, gitu. Daripada hilang 400 jetong, nah, lanjut nikah aja gitu. Takutnya dicerai ke depan, takutnya aja ya. Jadi Anissa, bagaimana perasaannya ya yang udah hatinya pecah berkeping-keping, itu udah dipermalukan di depan umum, keluarga, tamu-tamu undangan, sosial media juga. Nah, dia dikabarkan mengalami trauma hebat. Anissa itu belum memberikan jawaban mau atau enggak terkait si Bribtu AA ini yang tiba-tiba datang dan pengen balikan dan ingin melanjutkan pernikahan gitu. Logikanya kan gimana bisa gitu menikah dengan orang yang baru aja ngancurin dirinya dan keluarganya gitu kan, nggak punya hati nurani juga ya. Jadi dari orang-orang curiganya ada yang bilang ini mah bukan sakit tapi ada yang lain. Ada yang curiga jeruk makan jeruk nggak sih? Ya kan gitu. Tapi kok sampai 7 tahun pacarannya ya. Nah, mungkin si Anissa juga terlalu polos, terlalu cinta juga. Karena kita lihat ya yang datang ke rumah aja, ini kan hari pernikahan ya. Maksudnya kalau Let's Go menikah dan Let's Go tiba-tiba sakit ya, subuh-subuh, mungkin Let's Go akan tetap menjalankan ijab kabul di rumah sakit atau di mana gitu. Jadi kan pembuktian cinta. Maaf ya hari ini aku gagal untuk datang ke tempat pernikahan kita, tapi kamu datang ke sini dengan kondisi aku kayak gini. Masalahnya kan dia dijenguk itu bukan di rumah sakit, di rumah kayaknya guys gitu. Let's Go akan melanjutkan dan kita lihat dia pakai kaos kutang ya gitu. Nah, apa dia dari semalam udah mikir gimana caranya ya aku mau tidak melanjutkan pernikahan ini ya. Nah, ini nggak tahu juga ya, ini pertanyaan kita semua gitu. Ada yang bilangin dari caranya juga tidak menenangkan perempuan ya di video ini ya. Harusnya kalau cinta dan merasa salah ya dia membujuk, bukan dia yang dibujuk. Ya bener juga sih, harusnya dia yang nenangin si cewek ya, nggak apa-apa. Aku, walaupun mata aku rabun, kaki aku tidak bisa melangkah, tangan aku tidak bisa bergerak, yang penting kehidupan kita berdua bisa melangkah ke jenjang berikutnya. Nah, seperti itu kan gitu. Ada yang bilang kayak tertekan juga nggak sih? Nggak tahu juga ya gitu. Ini banyak yang nggak setuju. Kalau gue sih lebih milih 400 juta daripada lanjut. Takutnya nggak bakalan bener ya sama orang ini gitu. Udah nggak apa-apa, pilih 400 juta aja, lanjutkan proses hukum. Kalau perlu pernikahannya nggak usah dilanjutkan. Bukan balas dendam, melainkan ini bentuk pengampunan. Kakak berhak dapat yang lebih baik. Ini bahkan ada orang yang kerja di rumah sakit guys. Dia bilang, selama saya kerja di rumah sakit, stroke itu nggak kayak gini. Walaupun misalnya itu stroke ringan, pasti kelihatan. Mana bisa cuma hitungan hari langsung bugar. Ya, dia langsung bugar, guys. Kan tadinya stroke tanggal 19, tanggal 24 dia udah datang ke tempatnya Nisa gitu. Maaf kalau saya salah, siapa tahu ini stroke jenis baru ya. Jenis baru untuk mengelak pernikahan. Nah, ini pertanyaan kita juga ya gitu. Nah, itu dia. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini, guys? Jadi kalau kalian yang bingung, ada nggak kasus pernikahan yang tiba-tiba dibatalkan? Ya ini, dari Ternate ini, yang dimana si Anissa ini udah sakit hati, menuntut somasi 400 juta, tiba-tiba sembuh gitu. Mungkin obat dari penyakit ini adalah hutang atau kebanyakan uang. Nah, orang kalau tiba-tiba dikasih duit kan tiba-tiba sembuh dia ya gitu. Tapi kalau orang tiba-tiba
tagih hutang atau dijadikan hutang, uangnya tiba-tiba sembuh juga. Mungkin seperti itu ya, gitu. Truk jenis uang, apa gimana? Nah, pertanyaan kita semua ya. Tapi ya, jelas harapan dari para wanita, jangan dilanjutkan pernikahan ini karena takutnya udah ada yang nggak bener. Tapi kalau dari pria ya, kalau dari opini Let's Go, opini pribadi ya, yang melihat kasus ini dari jauh, menurut Let's Go ini mungkin ada kejanggalan ya, di mana cowoknya ini nggak yakin aja dengan menikah, karena Let's Go kan sudah pernah menikah ya. Jadi memang kalau kita semakin dekat dengan pernikahan, itu semakin banyak berantemnya, itu semakin banyak nggak cocoknya, itu semakin banyak khawatirnya. Bagaimana khawatir kita untuk bisa membahagiakan perempuan atau enggak. Tapi nggak di hari H juga dong, bos, gitu. Harusnya batalin pernikahan itu 3 hari atau 1 minggu lah biasanya. 1 minggu sebelum menikah. Itu banyak banget ujian pernikahan. Tapi nggak di hari H juga dong, bos, batalin, bos. Itu hari H tuh mah udah bukan cobaan, tapi itu cobain. Waduh, bos. Coba kalian kasih pendapat kalian, menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Tulis di kolom komentar, dan kalau kalian suka dengan video ini, ada link di bawah, atau dari seperti aja kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, guys. Bye.